Jelas banget Puja. Oke, sebelumnya kawan-kawan silakan Waalaikumsalam. Oh, hidupnya memakai virtual background yang telah kami sediakan. siap Ja, siap Ja. Oke, mana ini yang lain? Hadir Ja, hadir Ja. Tidak, jadi Ya Ja. baru dikejar. Bannernya ini bukan sih? Oh, bukan ya? Salah. Tok, Nah, baik sebelumnya kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Puji syukur kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan kegiatan ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah berkenan hadir di webinar kelompok kami hari ini. Selamat datang di webinar kita hari ini. Saya Muhammad Pujaiguna dan saya sangat senang bisa menjadi moderator untuk acara pada hari ini. Berikut beberapa susunan acara dalam webinar kali ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, sambutan dari penyelenggara. Sebelum mulai kegiatan ini, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita menundukkan kepala sejenak untuk membaca doa demi kelancaran webinar hari ini. Doa akan dipimpin oleh saudara Enzo Hafiz Islami. Pada Enzo, kami persilakan. Marilah sebelum memulai acara kita berdoa agar acara ini menjadi berkah dan diridhoi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan acara kami malam ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang bawa berkah, rahmat, taufik dan hidayahmu. Ya Allah, ajarkanlah acara kami pada malam ini. Jadikanlah acara yang berkah, membawa manfaat kepada yang lain. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati wa yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Baik, terima kasih kepada saudara Enzo. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari penyelenggara kami. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Seperti yang sudah disampaikan oleh moderator kami, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Eko Dimas Teguh Wahyudi. Saya di sini akan memberikan sambutan untuk pada acara malam hari ini. Nah, supaya suasananya tidak terlalu tegang,
Saya berpesan kepada kalian semua untuk menikmati presentasi dari kelompok kami dan saya berharap tidak ada yang bermain HP ataupun sambil tiduran dan scroll TikTok karena materi ini sangat berguna untuk kedepannya bagi kita semua. Sekian sambutan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Eko. Selanjutnya, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik. Tentunya kita sebagai engineer harus memahami tema kali ini. Ada adalah Development Program and Programming Language. Tentunya tema ini sangat relevansi di era modern saat ini. Sekarang, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, yakni Saudara Rafito Faras Ahdiar dan Enzo Hafiz Islami. Beliau berdua merupakan mahasiswa aktif S1 Teknik Elektro Universitas Lampung angkatan 2024. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai sesi materi. Saya persilakan kepada Saudara Rafito dan Enzo untuk menyampaikan presentasinya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini saya akan membawakan sebuah materi mengenai program development and programming language yang beranggotakan ada Eko Dimas Teguh Wahyudi, Enzo Hafiz Islami, Muhammad Alif, Muhammad Iqbal Al-Mukni, Muhammad Puja Wiguna, saya sendiri Rafito Faras Ahdiar Azulaki, Rafli Akbar Hakim, Raul Ridho Hita Sirait, dan Stephen Immanuel Sianbert. Apa itu program development? Dalam membuat sebuah aplikasi, seorang developer menggunakan bahasa pemrograman. Dalam program development sendiri ada beberapa pendekatan, yaitu ada procedural programming, object oriented programming, atau yang biasa disingkat OOP, kemudian ada aspect oriented programming atau AOP, dan juga agile software development. Procedural programming. Procedural programming adalah sebuah paradigma pemrograman yang mungkin pertama kali akan dipelajari oleh seorang developer. Procedural programming ini berfokus pada langkah-langkah yang menginstruksi komputer apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Program ini bekerja berdasarkan konsep prosedur call, pencarian tugas-tugas spesifik dalam prosedur. Bagian kecil dari kode program yang juga disebut modul atau subprogram, yang dipanggil oleh kode program utama ketika tugas-tugas tersebut perlu dilakukan. Berikut di kiri ini ada contoh dari procedural programming. Oke, next. Kemudian ada object oriented programming. Object oriented program atau yang biasa disingkat OOP merupakan paradigma pemrograman yang didasarkan pada konsep objek yang dapat berisi data dan kode. Data dalam bentuk field sering dikenal sebagai atribut atau properti, dan kode dalam bentuk prosedur yang sering dikenal sebagai metode. Dalam OOP, program komputer dirancang dengan membuatnya dari objek-objek yang saling berinteraksi satu sama lain. Sama seperti variabel yang digunakan dalam pemrograman prosedural, atribut didefinisikan sebagai jenis data tertentu
dan nilai setiap atribut dapat berbeda dari satu instansi ke instansi lainnya. Di samping kiri ini adalah contoh dari object oriented programming, yaitu ada button yang bernama class name, kemudian ada button color, ada button size, display coordinates, and button text yang termasuk ke dalam attributes. Kemudian ada display, ada height, dan ada dim yang termasuk ke methods. Oke. Kemudian ada aspect oriented programming. Aspect oriented programming atau yang biasa disingkat AOP yaitu paradigma pemrograman yang mengisolasi fungsi pendukung dari logika bisnis program utama. AOP mencakup metode pemrograman dan alat yang mendukung modularisasi kekhawatiran di tingkat kode sumber, tapi juga dapat merujuk pada seluruh disiplin rekayasa perangkat lunak. Secara khusus, AOP lebih jelas memisahkan fungsi-fungsi yang berbeda sehingga komponen program dapat dikembangkan dan dimodifikasi secara independen satu sama lain, dan komponen-komponennya dapat digunakan kembali dengan mudah. Di gambar yang ada di kiri ini adalah bagian-bagian dari aspek oriented programming. Ada more code reuse, kemudian ada higher modularization, kemudian ada reduced cost of feature implementation, kemudian ada easier system evolution, kemudian ada cleaner responsibilities of the individual module, kemudian ada land binding of design decisions, dan improve time to market. Okay, next. Kemudian ada Agile Software Development. Agile Software Development adalah metode pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada pengerjaannya yang berulang, di mana aturan dan solusi yang sudah disepakati oleh setiap anggota tim dilakukan dengan kolaborasi secara terstruktur dan terorganisir. Ia sendiri merupakan metode pengembangan perangkat lunak dengan jangka waktu yang pendek. Selain itu, ia juga membutuhkan adaptasi yang cepat dari pengembang terhadap perubahan yang mungkin terjadi dalam bentuk apapun. Oke. Kemudian ada Program Development Life Cycle atau yang biasa disingkat PDLC. Program Development Life Cycle atau PDLC adalah proses sistematis yang digunakan dalam rekayasa perangkat lunak untuk mengelola pengembangan program perangkat lunak. Mirip dengan Software Development Life Cycle atau SDLC, tetapi diterapkan pada tingkat yang lebih tinggi untuk mengelola pengembangan beberapa program atau proyek perangkat lunak. Program Development Life Cycle atau PDLC ini memiliki beberapa fase dan juga tahapan yang tentunya sangat berkaitan erat dengan ini. Yaitu berikut ini adalah fase-fase PDLC. Yang pertama ada perencanaan. Di tahap ini melibatkan penetapan tujuan dan sasaran dari program serta pengembangan rencana untuk mencapainya. Ini mencakup identifikasi sumber daya yang diperlukan, menentukan anggaran, dan menjadwalkan program. Yang kedua ada analisis. Pada tahap ini, persyaratan untuk program didefinisikan dan dianalisis. Ini mencakup identifikasi para pemangku kepentingan, kebutuhan, dan ekspektasi mereka, serta menentukan persyaratan fungsional dan non-fungsional. Yang ketiga ada desain, atau arsitektur dan desain program dikembangkan pada tahap ini. Ini mencakup pembuatan desain terperinci dari komponen dan antarmuka program, serta menentukan bagaimana program akan diuji dan diterapkan. Yang keempat, ada implementasi. Pada tahap ini melibatkan pengembangan dan pengkodean program. Kemudian yang kelima, ada pengujian, yaitu program diuji untuk memastikan bahwa ia memenuhi persyaratan dan bebas dari cacat. Kemudian yang keenam, ada penerapan, yaitu pada tahap ini program diterapkan dan tersedia untuk pengguna. Kemudian yang ketujuh, ada pemeliharaan. Setelah diterapkan, program dipelihara dengan memperbaiki bug atau kesalahan dan memperbarui program untuk memenuhi persyaratan yang berubah.
Kemudian ada benefits and limitation of PDLC. Ada beberapa keuntungan yang terdapat pada PDLC. Di antaranya, yang pertama memberikan pendekatan terstruktur untuk mengembangkan perangkat lunak, memastikan pengembangan yang logis dan terorganisir. Yang kedua, memfasilitasi komunikasi antara berbagai pemangku kepentingan. Yang ketiga, ada membantu mengidentifikasi dan mengelola risiko potensial selama pengembangan. Kemudian yang keempat, ada meningkatkan kualitas produk akhir melalui pengujian sistematis dan penjaminan kualitas. Kemudian yang kelima, ada meningkatkan efisiensi dengan memungkinkan perencanaan dan organisasi yang lebih baik. Jika jika memiliki keuntungan, tentunya juga memiliki kekurangan. Ya, PDLC memiliki kekurangan, diantaranya yang pertama dapat memakan waktu dan mungkin menunda pengembangan program. Kemudian yang kedua, struktur yang kaku mungkin tidak cocok untuk semua jenis proyek pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga, dapat mahal karena membutuhkan sumber daya tambahan dan persyaratan anggaran. Kemudian yang keempat, ada mungkin kompleks dan memerlukan tingkat keahlian tertentu. Kemudian yang kelima, mungkin tidak cocok untuk proyek yang lebih kecil karena bisa berlebihan dan tidak hemat biaya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua, Enzo Hafidz Islami. Untuk Enzo Hafidz Islami, dipersilakan. Pemateri dulu dulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu programming language. Programming language adalah sebuah instruksi standar untuk memerintah komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Singkatnya, programming language adalah sebuah instruksi agar agar AI itu bisa menjalankan fungsi yang telah kita minta. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaksis dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan tata olah atau program. Bahasa ini memungkinkan seseorang penata olah atau yang sering disebut programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan, dan jenis langkah apa yang secara persis akan diambil dalam berbagai situasi. Next. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh dan penjelasan mengenai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Baik, yang pertama adalah Python. Artinya, ia bisa digunakan untuk membuat berbagai program berbeda, bukan khusus untuk masalah tertentu saja. Karena sifat yang serbaguna dan mudah digunakan, ia menjadi bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan, terutama untuk mereka yang masih pemula. Contoh Python ada di gambar sebelah kanan yang bisa dilihat. Yang kedua adalah Pascal. Pascal adalah programmer komputer yang sering dipakai untuk belajar algoritma dan pemrograman bagi pemula, terutama di bidang akademis. Contoh dari Pascal bisa dilihat di gambar sebelah kanan, bagian paling atas. Yang ketiga adalah PHP. PHP adalah singkatan dari Hypertext Processor, yakni sebuah bahasa scripting yang dibuat oleh Ramsus Ledrow pada tahun 1994 untuk membuat halaman dan website dan aplikasi web. Contoh contoh dari PHP bisa dilihat di gambar paling bawah sebelah kanan. Yang terakhir adalah Java. Java mungkin yang sering didengar di telinga kita. Java merupakan pemrograman yang digunakan secara luas untuk pengujian aplikasi web. Java merupakan bahasa multiplatform yang berorientasi pada objek dan berpusat pada jaringan yang dapat digunakan sebagai platform di dalamnya. Java merupakan bahasa pemrograman yang cepat, aman, dan andal untuk mengkode segala sesuatu mulai dari aplikasi seluler hingga perangkat lunak. Contoh dari Java bisa dilihat di samping. Yang ini adalah bahasa pemrograman tingkat menengah.
Yang pertama adalah C. C adalah bahasa pemrograman tujuan umum yang sangat populer, sederhana dan fleksibel untuk digunakan. Ini biasanya tidak bergantung pada mesin dan banyak digunakan untuk menulis berbagai aplikasi. Contohnya bisa dilihat di sebelah kanan. Yang kedua adalah C++. Bahasa C++ adalah bahasa pemrograman komputer yang strongly type and flexible, serta banyak digunakan untuk pengembangan perangkat lunak dan sistem komputer. Contohnya bisa dilihat di sebelah kanan, bagian paling bawah. Selanjutnya adalah bahasa pemrograman tingkat rendah. Yang pertama adalah assembly. Assembly adalah bahasa rakitan atau lebih umum dikenal sebagai assembly language adalah bahasa pemrograman tingkat rendah yang digunakan dalam pemrograman komputer, mikroprosesor, pengendalian mikro, dan perangkat lainnya yang dapat diprogram. Contohnya bisa dilihat di sebelah kanan. Eh, Baik, terima kasih kepada narasumber kita. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan kepada rekan-rekan sekalian apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan raise hand ataupun mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar. Itu buku Gak ada gua yang mau kenapa, nanya, Cok? tutup aja, tutup. Buku gua kenapa itu, Cok? Nggak ada salah, anjir. Silakan kepada kawan-kawan, kami beri kesempatan. Tutup aja, tutup. Gak ada yang mau nanya. Oh, baik, Nggak boleh gitu, ini lagi di record. Adabnya mana? Bercanda lu, bercanda. Orang nggak menghargai. gimana? Baik, karena tidak ada yang bertanya, mungkin kami cukupkan sampai di sini presentasi dari kelompok kami. Jangan lupa kepada rekan-rekan sekalian untuk mengisi presensi berikut ini. Silakan telah kami sediakan ini. Kopi, Bang. Baik, terima kasih kepada narasumber dan rekan-rekan sekalian yang telah bersedia gabung pada hari ini. Kami berharap kita sama-sama mendapatkan banyak wawasan dari webinar pada malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya sebagai moderator, apabila terdapat kesalahan kata, saya memohon maaf. Apabila ada yang lebih dan kurangnya, itu lebih datangnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kurangnya itu datang dari saya sendiri. Saya akhiri dengan mengucap Alhamdulillah. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.